Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Marlon Napitupulu dalam channel Matematika. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pada saat ini kita akan pelajari materi menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Tetapi sebagai syarat untuk mempelajari nilai mutlak, kamu harus mengerti tentang persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Yang pertama, coba perhatikan bukunya halaman 31. Persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang pertama itu persamaan linear. Nah, coba lihat di situ. Persamaan linear terdiri dari persamaan dan linear. Persamaan lain. Persamaan itu adalah kalimat matematika terbuka. Ya, persamaan adalah kalimat matematika terbuka yang memuat tanda sama dengan. Oke. Sedangkan pertidaksamaan berarti memuat tanda tidak sama. Yaitu bisa lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0, kurang dari sama dengan 0, atau kurang dari 0. Coba perhatikan, kalau kita katakan persamaan linear, jika digambarkan dalam satu garis, maka garis itu akan garis lurus. Berarti persamaan linear itu adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat 1. Contoh persamaan linear 1 variabel, persamaan linear 2 variabel, persamaan linear 3 variabel. Contoh-contohnya, coba perhatikan. Persamaan linear 1 variabel itu 2x tambah 10 sama dengan 0. Mana variabelnya? Adalah variabel x. 2t sama dengan 14, mana variabelnya? T. Jadi bilangan terbuka T. Kemudian persamaan linear 2 variabel yaitu x tambah 3y sama dengan 9. Variabelnya mana? X dan y. 2m kurang 3n sama dengan 15, mana variabelnya? M dan n. Dan seterusnya sampai persamaan linear 3 variabel. Pada saat ini kita mempelajari yaitu persamaan linear 1 variabel. Nah, bentuk umumnya mana? Ini. AX tambah B sama dengan 0. Syaratnya apa? A, B, elemen R. R itu apa? Bilangan real. Nah, real, nyata. Nah, kalau ada real berarti ada yang bukan real. Ada, yaitu imajiner. Bilangan imajiner. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika A-nya 0, maka konstanta akan sama dengan konstanta, berarti bukan persamaan. Sudah kesamaan atau ketidaksamaan. Nah, jadi A adalah koefisien dan B adalah konstanta. Oke, baik. Apa saja sifat-sifat yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan persamaan linear itu? Yang pertama, bahwa nilai persamaan tidak berubah. Ya. Jika kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Yang kedua, nilai persamaan tidak akan berubah jika pada ruas kiri dan ruas kanan dikalikan maupun dibagikan dengan bilangan yang sama
asal tidak 0. Oke, kita lihat pada contoh apa tadi syaratnya tadi itu, atau sifat-sifatnya. Contoh kita lihat, jika 2x tambah 3 sama dengan 0. Sifat pertama tadi katakannya apa? Jika dijumlah dengan bilangan yang sama ataupun dikurang dengan bilangan yang sama pada ruas kiri maupun ruas kanan, nilainya tidak berubah. Contoh, 2x tambah 3. Jika kita tambahkan ya, ataupun kita kurangkan dia dengan 3 di kiri, maka di kanan juga kita kurangkan 3. Artinya perhatikan, di kiri dikurang 3, di kanan juga dikurang 3. Maka nilai tersebut tidak akan berubah. Maka 2x 3 kurang 3 adalah 0, maka sama dengan minus 3. Demikian berarti 2x sama dengan minus 3. Sama-sama dibagi. Nah, ini yang pertama, sifat pertama tadi. Sifat keduanya apa? Perhatikan. Jika ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan dibagi 2. Nilainya tidak akan berubah. Dengan demikian 1x sama dengan minus 3/2 atau x sama dengan minus 1/2. Itulah contoh untuk menyatakan bahwa sifat 1 dan sifat 2 berlaku. Dijumlah atau dikurang itu tidak akan mempengaruhi nilai. Yang penting kiri dan kanan harus sama-sama. Coba kita perhatikan. 2x ditambah 3 sama dengan 0. Coba kalau kita tambah dengan 5 ya. 2x tambah 3 ditambah 5. Jika ditambah 5 di kiri, maka di kanan juga akan ditambah 5. Jadi 0 ditambah 5. Berarti 2x ditambah 8 akan sama dengan 5. Pak, bagaimana langkah selanjutnya? Buatkan plus 8 ini jadi 0 di sini, maka ini menjadi 2x tambah 8 akan kita kurangi 8, maka ini juga harus kita kurangi 8. Berarti 2x sama dengan minus 3. Sama enggak dengan hal ini? Maka akan sama. Kembali dia seperti ya. Dengan demikian, dan selanjutnya akan hasilkan x sama dengan min 1/2. Baiklah, sekarang kita perhatikan kembali pada contoh-contoh berikut. Tentukan nilai variabel dari persamaan ini. Bagaimana langkah-langkah? Oke. Baik. Kita perhatikan. Apa saja yang mau kita lihat di situ? A. 7x dikurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Nah, tadi langkahnya, triknya bagaimana supaya kamu bisa lebih cepat mengerjakan. Oke, sekarang perhatikan. Usahakan variabel ke sebelah kiri
dan konstanta di sebelah kanan. Oke. Sehingga ini menjadi bagaimana? Berarti 7x. Nah, ini kita nolkan. Berarti supaya ini kita nolkan, ini harus di plus 4. Kemudian tadi ini sudah kita plus 4, berarti nanti di sini harus plus 4. Kemudian yang ini 2x kita nolkan, berarti dikurang 2x tambah 16. Di sini sudah dikurang 2x, berarti di sini harus dikurang 2x. Dengan demikian kita tulis menjadi 7x kurang 2x, ini jadi 0. Sama dengan ini jadi 0. Maka ini 20. Maka 5x sama dengan 20. Sama-sama dibagi 5. Kiri dibagi 5 berarti 5x per 5 sama dengan 20 per 5. Berarti 1x sama dengan 4. Inilah nilai x yang memenuhinya. Oke, sebagai himpunan penyelesaiannya x sama dengan 4. Perhatikan. Kita lanjutkan. Ada trik, ya, ada trik lain nggak? Ada. Perhatikan. Dari cara-cara ini namanya langkah-langkah untuk menyelesaikan dengan menjumlah atau mengurangkan, membagi atau mengalihkan bilangan yang sama di ruas kiri maupun di ruas kanan. Sekarang perhatikan, 7x dikurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Tadi saya katakan bahwa usahakan variabel itu ke sebelah kiri dari sama dengan, dan konstanta usahakan ke sebelah kanan. Dengan demikian, langkahnya apa? Jika sebelah kiri negatif, maka pindah ruas menjadi positif. Jika positif, pindah ruas menjadi negatif. Sekarang perhatikan. 7x. Di sini 2x-nya adalah positif. Pindah ruas ke kiri berarti menjadi negatif 2x. Sama dengan, di sini positif 16. Di sini konstantanya negatif 4. Kita pindahkan konstanta negatif 4 ke sebelah kanan, berarti menjadi ruasnya positif 4. Sekarang jadi 5x sama dengan 20. Sama kan? Sama. Oke. Maka langkah selanjutnya apa? Dibagi bilangan yang sama tadi, atau x sama dengan 20 dibagi 5. Maka x sama dengan 4. Inilah penyelesaiannya. Dengan demikian, maka itu contoh-contoh untuk persamaan linear satu variabel dengan bentuk bulat. Bagaimana dengan bentuk pecahan? Perhatikan. Jika contohnya nih. Ini kan contohnya yang C ini. 2x tambah 3 dibagi 4 dikurang 3/2 kali 1 dikurang x sama dengan 2/3 x dikurang 5. Nah,
Bagaimana cara cepatnya mengerjakan ini? Perhatikan ya, trik cepat. Nah, trik cepat untuk melangkahkan ini kita sebut aja dengan trik MJ. Apa itu MJ? Ya, trik MJ, trik matematik jenius. Oke. Perhatikan di sini pembilang 2x tambah 3, penyebutnya 4. Di sini pembilangnya 3 kali 1 dikurang x dan penyebutnya 2. Di sini pembilangnya adalah 2x dan penyebutnya 3. Maka perhatikan penyebutnya. Penyebutnya 4, 2, dan 3. Berapa KPK dari 4, 2, dan 3? KPK 4, 2, dan 3 berapa? 12. Maka semuanya kita kali 12. Sekarang kita kalikan. Kalikan seluruhnya dengan 12. Maka suku pertamanya 2x tambah 3/4 kali 12 kurang 3/2 kali 1 kurang x dikali 12 sama dengan 2/3x dikali 12 kurang 5 dikali 12. Maka sama dengan ekivalen. Sekarang perhatikan ini. 12 bagi 4 berarti 3. 3 buka kurung 2x tambah 3. Kalau ini 12 bagi 2 6, berarti dikurang 6 kali 3 kali 1 dikurang x sama dengan ini, berarti 4 dikali 2x dikurang 60. Sudah berbentuk linear? Sudah berbentuk biasa? Ya. Sekarang kita kalikan. Ini kalikan ke dalam. 3 kali 2x 6x. 3 kali 3 9. 6 kali 3 18 kali 1 minus 18. Minus 18 dikali minus x berarti positif 18x. Kemudian ini sama dengan 8x dikurang 60. Tadi kita katakan di sini bahwa pindah kiri, pindah kanan. Perhatikan. Ini 6x, 18x, 6x plus 18x. Terus ini positif. Positif 8x pindah ke kiri berarti jadi min 8x sama dengan di sini minus 60. Tulis dulu minus 60. Maka di sini positif 9 pindah ke kanan berarti jadi min 9. Di sini min 18 pindah ke kanan jadi positif 18. Baik, sekarang sini. Mana yang gampang dalam menyelesaikan ini? Perhatikan aja, ini aja lebih gampang. 18 dikurang 8 berarti 10. 10 tambah 6 berarti 16x. Sama dengan. Nah, mana yang gampang? 18 kurang 9 berarti tinggal 9. 60 tambah 9 berarti minus 51.
Oke, sekarang perhatikan selanjutnya. Apa yang harus kita lihat? Nah, berarti sama-sama dibagi 16. Berarti X. Oke, berarti X sama dengan minus 51 per 16. Atau X sama dengan 51 bagi 16, berarti kita kira minus 3. Ini 48. 51 dikurang 48 kira-kira berapa? Ya, betul. Jadi sama dengan minus 3. Yuk. 3 per 16. Itulah langkah-langkah untuk menyelesaikan bagaimana untuk persamaan linear. Dengan demikian, maka menyelesaikan asah kemampuan, menyelesaikan asah kemampuan yang pertama, yaitu di antara persamaan berikut, mana yang merupakan persamaan linear satu variabel, ini otomatis ini satu variabel. KL sama dengan 15. Berapa variabel? 2 variabel. Ini namanya apa? Satu variabel kah? Satu variabel tetapi berpangkat 2, bukan persamaan linear. Ya. Ini bukan persamaan linear. Nah, ini 2 variabel X dan Y. Ya, artinya mana di antara ini hanya persamaan linear satu variabel. Artinya apa? Persamaan berpangkat satu variabel. Mana berpangkat satu variabel? Hanya ini saja. Oke. Sekarang dari contoh ini. Nah, hari Minggu kemarin kita sudah berikan tugas untuk menyelesaikan soal ini. Sudah selesaikah? Oke, baik. Kalau belum selesai, coba diselesaikan dengan langkah-langkah seperti yang sudah Bapak berikan tadi. Bagaimana langkah menyelesaikan? Ya, jika soal nomor 2 ini Bapak selesaikan kira-kira menurut contohnya, maka coba perhatikan. A 4 X plus 1 dikurang 2X sama dengan 12. Coba langkah berikutnya apa? Kalikan ke dalam. Ya, kalikan ke dalam. Maka ini menjadi apa? Ekivalen 4X plus 4 kurang 2X sama dengan 12. Oke, lanjut. Maka 4X kurang 2X menjadi 2X plus 4 sama dengan 12. Oke, kita lanjut. Ekivalen berarti 2X. Di sini konstanta plus 4, berarti pindahkan menjadi negatif 4. 2X sama dengan 12 dikurang 4 berarti 8. Maka sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. Dengan demikian ini menjadi berapa? X. 8 bagi 2? 4. Oke. Baik, kita teruskan yang B. Sepertiga 6X tambah 9 sama dengan 1/4 dikali 2X ditambah 4. Nah, perhatikan. Sama halnya. Oke. Kalikan ke dalam. 1/3 dikali 6X ditambah 1/3 dikali 9 sama dengan
1/4 dikali 2x tambah 1/4 dikali 4. Oke, kalau sudah pinter, ini gak perlu ditulis lagi. Langsung saja. Berarti apa tuh? 1/3 dikali 6x berarti 2x. 1/3 dikali 9 berarti 3. 1/4 dikali 2x berarti, ayo, setengah x. 1/4 dikali 4 berarti 1. Oke, sekarang coba pindah kiri, pindah kanan. Maka 2x pindah min setengah x sama dengan 1 pindah minus 3. 2 dikurang setengah berarti 1/2. 1/2. Oke, sama dengan 1 dikurang 3 minus 2. 1/2 itu berarti 3/2. 3/2x, ya, 3/2x sama dengan minus 2. Jadi berarti ini sama-sama dibagi 3/2. Berarti x sama dengan minus 2 dibagi 3/2 berarti x sama dengan minus 2 dikali balik jadi 2/3. Maka x sama dengan minus 4/3, x sama dengan minus 1/3. Oke, baik, sudah ketemu. Dan seterusnya dengan cara-cara seperti itu, maka coba bagaimana untuk melanjutkan yang C. Coba perhatikan yang C. 2 dikurang 3 dikali, ayo, 1 kurang 2x sama dengan 5 dikurang 2 kali 2x plus 3. Nah, dengan cara yang sama, lanjutkan nanti. Ini menjadi 2 dikurang 3 min 3 kali minus 2 berarti plus 6x sama dengan 5 dikalikan menjadi 4x. Kemudian ini ke sini berarti menjadi min 6. Lanjutkan. Bagaimana seterusnya? Oke. Sekarang yang D. 2x dikurang 11/3. Ingat pernya harus panjang. Tambah 5. Jangan salah nulis. 1 ditambah x dikurang 4. Ingat, jangan salah nulis. Ini minus 4. Ini tunggal, nggak ikut per 2. Ini tunggal, nggak ikut per 3. Oke. Bagaimana langkahnya tadi? Oke. Bisa kamu pindah dulu. Boleh langsung dikerjakan juga boleh. Bagaimana langkahnya? Oke, kita pindahkan. 2x kurang 11/3 dikurang 1 tambah x per 2 sama dengan minus 4 minus 5. Oke. Berarti ini kita apakan? Jumlahkan dulu. Jadi berapa ini? Minus 9. Oke, sekarang kita kalikan dengan KPK-nya. KPK 3 dan 2 berarti berapa? 6. Ya, maka kita kalikan. Berarti ini jadi berapa? 6 bagi 3, 2. Dengan demikian ini menjadi 2 kali 2x kurang 11. 6 bagi 2, 3. Berarti dikurang, buka kurung, 3 kali 1 ditambah x sama dengan, ini berapa tadi? Minus 9 dikali 6, minus 54.
Oke, selanjutnya kamu kalikan ke dalam lagi, maka hasilnya lanjutkan. Oke, sampai di situ dulu untuk persamaan linear. Sekarang kita lanjutkan untuk pertidaksamaan linear. Oke. Sekarang pertidaksamaan linear. Apa itu pertidaksamaan linear? Tadi sudah kita bahas bahwa pertidaksamaan artinya menggunakan atau pertidaksamaan itu yaitu yang menggunakan variabel berpangkat 1 ya, dan menggunakan tanda tidak sama, yaitu lebih dari sama dengan, lebih dari ya, lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, kurang dari. Membacanya jangan kayak dulu lagi. Sekarang ini sudah dibaca lebih dari, kurang dari. Jangan lebih kecil kurang atau lebih besar ya. Kalau dulu dibaca ini lebih besar, lebih kecil. Sekarang lebih dari, kurang dari. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Ada pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi satu variabelnya. Pertidaksamaan linear dua variabel berarti variabelnya ada dua, X dan Y, P dan Q, dan seterusnya. Ada pertidaksamaan dengan tiga variabel? Ada. Sekarang bagaimana bentuk umumnya? Perhatikan bentuk umum dari pertidaksamaan itu bagaimana. Oke, perhatikan bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu AX tambah B lebih dari sama dengan 0, AX tambah B lebih dari sama dengan 0, AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B kurang dari sama dengan 0, atau AX tambah B tidak sama dengan 0. Dengan catatan, A tidak sama dengan 0, A, B elemen bilangan real, atau tadi A, B elemen R. Oke, sekarang kita teruskan apa saja yang mau kita tahu tentang pertidaksamaan linear satu variabel itu. Nah, perhatikan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian para pertidaksamaan linear. Nah, di sini ada tanda yang perlu diketahui. Jika dia titik tebal, terus di sini garis tebal, ini adalah pakai tanda, perhatikan, sama dengan. Berarti artinya apa? Bahwa himpunan penyelesaian itu X itu mulai dari A sampai dengan B. Nah, kalau ini bahwa himpunan penyelesaian X itu di antara A dan B. Artinya A tidak ikut, B juga tidak ikut. Jadi di antaranya. Nah, kalau ini bagaimana? Dimulai dari 0 sampai batas ya sebelum B. Ya, perhatikan di sini. A-nya ikut tetapi B-nya tidak ikut. Kalau di sini A-nya tidak ikut, B-nya ikut. Kalau di sini bagaimana? A-nya ikut terus lebih darinya seluruhnya. Dan kalau sini kurang darinya. Nah, kurang dari B. Kalau ini lebih dari B, A. Oke, baik. Kita teruskan. Contohnya bagaimana? Ya, ini contohnya. Oke, 3x kurang 4 lebih dari sama dengan 16 tambah 8x. Oke. Nah, ada sifat-sifat yang perlu kita ketahui.
Sifat apa itu? Nah, nih. Jika dia dijumlah ataupun dikurang pada kiri dan kanan dengan bilangan yang sama, maka nilai tidak berubah. Apabila tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dibagi dengan bilangan positif yang sama. Yang berubah apa? Nah, ini hanya ini saja. Yaitu apa? Jika dibagi maupun dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda berubah. Oke, kita perhatikan. Contoh. 3x dikurang 4 lebih dari sama dengan 16 ditambah 8x. Oke, kita mulai. Berarti 3x, nah ini pindah, 8x pindah ke kiri, berarti menjadi minus 8x lebih dari sama dengan 16, pindah ini menjadi plus 4. Dengan demikian ini jadi berapa? Minus 5x lebih dari sama dengan 20. Tadi apa katanya? Jika dibagi, jika dibagi, ini berarti dibagi minus 5. Tadi apa? Tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Oke, kita bagi ini menjadi positif x. Kita bagi ini dengan negatif 5. Tandanya berubah. Kalau di sini lebih dari sama dengan, berarti menjadi kurang dari sama dengan. Berarti x kurang dari sama dengan negatif 4. Oke. Hal itu bisa kita buktikan dari sini. Coba perhatikan. Ya, kita perhatikan. Kita usahakan 3x kurang 4 lebih dari sama dengan 16 ditambah 8x. Kita usahakan yang variabelnya positif. Berarti kemana yang harus pindah? Ini yang harus pindah ke kanan. Berarti ini harus pindah ke kiri. Dengan demikian 8x pindah menjadi min 3x. Ini minus 4 pindah menjadi minus 16. Maka di sini adalah 5x, di sini minus 20. Sama-sama dibagi 5, x bagi 5. Maka x-nya perhatikan minus 4. Coba perhatikan. Kita sama-sama baca. Sini x kurang dari sama dengan minus 4. Nah, di sini minus 4 lebih dari x. Sama nggak kalimat ini? Ya, sama. Pasti sama. Coba. Kalau di sini x kurang dari minus 4. Di sini kita baca. Kalau dari sini kita baca, ini menjadi x kurang dari minus 4. Oke, sama. Berarti dengan demikian, mau pakai mana? Mau pakai kiri atau mau pakai kanan? Silakan kerjakan. Dan seterusnya dengan langkah-langkah yang sama untuk mengerjakan soal-soal sama seperti persamaan linear. Di mananya yang perlu kita perhatikan untuk menyelesaikan himpunan-himpunan penyelesaian itu? Yaitu pada himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana cara menuliskan himpunan penyelesaian? Nah, oke. Tadi x kurang dari minus 4. Jika kita tuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, berarti ini x sedemikian. X kurang dari sama dengan minus 4, x elemen R. Apa tadi R? Real, bilangan nyata.
Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan bagaimana? Oke, perhatikan. Maka garis bilangannya adalah seperti ini. Di sini terlihat 0, di sini terlihat positif, di sini terlihat negatif. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Terus berarti di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. 1, 2, 3, 4. Katanya kurang dari negatif 4 berarti kemana? Oke, berarti di sini ada tanda sama dengan? Ada. Berarti negatif 4 ikut? Ya. Maka ini yang akan ditebalkan. Atau bisa juga dibuat begini. Tanda panah ke kiri, terus ini diarsir. Oke. Jadi itulah cara menyelesaikannya. Sekarang coba kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Apa itu contoh yang kedua? Nah, ini agak aneh. Coba 2x kurang 4 kurang dari sama dengan 5x tambah 8 kurang dari sama dengan 2x ditambah 14. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan. Nih, ini ada dua jenis. Boleh kita ambil satu-satu? Boleh. Perhatikan untuk yang pertama. Ya, untuk yang pertama. Lihat. Ini pertama kita ambil yang ini. 2x kurang 4 kurang dari sama dengan 5x tambah 8. Terus untuk yang kedua mana? Untuk yang kedua yaitu, perhatikan, untuk yang kedua adalah nih, yang kedua 5x tambah 8 kurang dari sama dengan 2x tambah 14. Oke, sekarang kita kerjakan. 2x kurang 4 berarti 2x, ini pindah, minus 5x kurang dari sama dengan 8 pindah jadi tambah 4. Dengan demikian ke sini bagaimana? Oke, sekarang kita lihat. Ini minus 3x. Ini berapa? 12. Berarti x dengan yang sama, maka negatif berarti menjadi berubah. 12 bagi minus 3 adalah minus 4. Sekarang yang kedua. 5x. Pindah minus 2x. Kurang dari sama dengan 14. Dikurang 8. Berarti ini jadi berapa? 3x. Kurang dari sama dengan berapa ini? 6. Maka x kurang dari sama dengan 2. Oke, kita lihat. Perhatikan ini. X lebih dari sama dengan minus 4. Oke, di sini ya, perhatikan ini menjadi apa? X kurang dari 2. Kalau kita tulis dari sini, ini minus 4 kurang dari sama dengan x. Minus 4 kurang dari sama dengan x. Oke, dengan demikian berarti di sini himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan semua bilangan x sedemikian, dan boleh bacanya begini. X lebih dari minus 4 dan kurang dari 2. X elemen R. Dengan demikian garis bilangannya bagaimana kalau dibuat garis bilangannya? Oke, perhatikan. Sini kita buat saja. Sini. Oke. Maka ini kita buat 0. Minus 4 di mana? Kita buat minus 4 di sini.
2 di mana? Di sini. Kurang dari, ada sama dengan ada, berarti di sini bulat berisi, di sini juga bulat berisi. Lebih dari, X lebih dari, berarti ke sini. Kurang dari, berarti ke sini. Dengan demikian, maka wilayahnya adalah ini. Oke, baik. Dan seterusnya sudah bisa kamu lanjutkan untuk menyelesaikan soal-soal pada asah kemampuan ini. Dengan cara yang sama, cara menyelesaikannya dengan seperti pada persamaan linear, hanya himpunan penyelesaiannya dibuatkan di dalam bentuk himpunan penyelesaian dengan notasi pembentuk himpunan atau dengan garis bilangan. Baik, itulah untuk menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Soal-soal aplikasinya bisa silahkan dilihat pada contoh-contoh itu. Baik, silakan untuk tugas silakan dikerjakan yang sudah disebutkan pada GCR-nya Google Classroom. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk persamaan nilai mutlak untuk pendahuluan persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa lagi pada acara matematika dalam channel Marlon Nabitupulo. Semangat pagi, 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 pagi.